Hai and hello, what's up happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan seblok timur. Oke sob, saya mau absen dulu nih. Kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja, silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar kita senantiasa selaku fans atau penggemar sinetron Love Story The Series dapat saling bersilaturahmi satu sama lain. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series serta episodenya yang lebih panjang lagi agar senantiasa dapat menghibur kita di rumah dalam ketegangan dengan konflik-konfliknya yang semakin tidak terbaca. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Check it out. Pembahasan langsung kita mulai, di mana di scan awalnya ada si Maudy yang sedang meminta izin kepada si Argadana untuk pergi ke lokasi syuting menjemput Ken. Karena Maudy sangat mengkhawatirkan Ken ketika dia menelpon Ken namun nomornya tak kunjung aktif. Namun di sini Argadana tidak bisa melepaskan Maudy sendirian karena Argadana pun takut ini sudah agak larut malam. Jadi Argadana menelpon salah satu asistennya untuk bisa mengantarkan Maudy ke lokasi syuting mencari Ken. Akhirnya Maudy pun berangkat untuk menjemput Ken, dan apakah akan menemukan Ken atau justru Maudy akan menemukan hal yang naas? Melihat Ken bermesraan dengan Sita misalnya. Baik guys, sebelum lanjut membahas yang itu, kita bahas dulu nih scene lain di mana ada si Wilantara yang menelpon si Rama menanyakan apa sebenarnya permasalahan yang sedang menimpa dirinya dengan si Ken. Nah di sini si Wilantara hanya ingin mendengar secara jelas dari Rama langsung, tidak hanya mendengar dari si Tangkurak Dinda yang omongannya suka dilebih-lebihkan. Di sini si Rama pun berkata kepada si Wilantara bahwasanya mereka hanya tersandung masalah salah paham saja, di mana Rama dan Maudy difitnah dan dijebak oleh orang lain. Nah di situ juga datanglah Ken ketika memergoki Rama dan Maudy sedang berada di sebuah kamar hotel berdua. Bagaimana Ken sebagai seorang suami tidak ngamuk hingga apluk-aplukan guys, melihat istrinya sedang berdua dengan saudara tirinya sendiri. Wajar saja kalau si Rama akhirnya babak bingkas dihajar oleh si Ken. Si Wilantara pun di sini meminta guys bahwasanya Rama jangan sampai melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib karena bagaimanapun mereka adalah saudara dan tidak baik jikalau seorang saudara harus bergotok-gotokan satu sama lain, apalagi sudah terkait ke ranah hukum guys. Namun si Rama menegaskan bahwa ini memang bukan keinginan dirinya. Ini semua merupakan keinginan Vanessa dan si Tangkurak Dinda yang berkepala dua agar supaya dirisikan dilaporkan kepada polisi. Padahal si Rama ini sebetulnya tidak demikian guys. Ke scene lain lagi di mana si Maudy yang sudah berada di jalan untuk pergi ke lokasi syuting mencari si Ken. Maudy berkali-kali menelpon Ken namun tak kunjung aktif juga nomornya. Sesaat kemudian si Maudy dikejutkan oleh sesosok mobil si Ken yang lumayan bagus tapi tua itu guys. Nah di sini si Maudy melihat ada mobil Ken dan di dalam mobil tersebut ada si Ken bersama si Sita. Si Maudy minta supirnya untuk mengikuti mobil si Ken tersebut. Hingga pada akhirnya si Maudy pun tidak dapat melangsungkan pengejaran tersebut karena mobil yang bagus itu malah pecah ban guys. Akhirnya Maudy kehilangan jejak si Ken dan si Sita. Di tengah jalan si Ken pun ternyata sedang marah sekali kepada si Sita. Di sini si Ken menurunkan si Sita di tengah jalan karena Ken masih belum terima dengan perlakuan Sita kepada dirinya dan juga Maudy tempo hari lalu. Si Sita yang tidak ingin keluar dari mobil Ken dan meminta diantarkan oleh Ken sampai ke kontrakannya itu pun akhirnya harus dipaksa Ken untuk keluar dari mobilnya. Sita yang tidak terima dengan masalah itu pun langsung keluar dengan wajah yang cukup menyeramkan guys. Nah tak lama berselang setelah mobil Ken berjalan, ternyata hujan deras pun datang. Akhirnya si Sita kehujanan dan basah kuyup hingga melipat mukanya seperti kerutan liang waduh.
Nah di sini guys, si Maudy pun keluar untuk menemui supir, padahal supir itu sedang mengganti bannya. Tapi apa yang dilakukan atau dipikirkan oleh Maudy? Kenapa dia harus keluar dan hujan-hujanan? Apakah memang ini merupakan scene settingan agar sinetronnya lebih terlihat dramatis mungkin ya? Tapi ya apapun itu, nanti Maudy kan bisa jadi sakit malah jadi berabe lagi di tengah permasalahan yang sedang bertumpuk-tumpuk ini guys. Baik, ke scene lain lagi kita membahas di mana ada si Wilantara yang sedang mencoba membujuk si Dinda, yang mana si Dinda ini lagi ngambek gara-gara si Wilantara terlihat dalam foto sedang bermesraan dengan si Vera. Nah di sini si Wilantara berkali-kali membujuk Dinda agar supaya Dinda tidak secepatnya mengambil asumsi bahwasanya si Wilantara ini selingkuh. Wilantara sadar dia hanya dijebak oleh seseorang dan juga Wilantara tidak memiliki perasaan apapun kepada siapapun selain kepada istrinya sendiri, yakni si Dinda, meskipun si Dinda memiliki kepala dua. Berkali-kali si Wilantara membujuk si Dinda, namun si Dinda tak kunjung reda emosinya guys. Malah si Dinda semakin ngacaprak dan apruk-aprukan tidak jelas berbicara kepada si Wilantara. Hingga pada akhirnya si Wilantara pun tidak tahan dan muak terhadap sikap si Dinda, dan dia pun pergi dengan mengendarai motor KLX-nya guys. Nah setelah kepergian si Wilantara ini, si Dinda malah merasa bahwa dirinya sangat bersalah sekali tidak memaafkan si Wilantara. Dia mengejar keluar, namun yang terjadi sudah terlambat guys. Wilantara sudah keburu pergi dari rumah tersebut meninggalkan si Dinda. Semoga saja itu untuk selamanya. Ke scene lain lagi di mana ada si Ken yang sudah sampai di rumahnya. Dia pun langsung disambut kedatangannya oleh si Argadana. Sini si Argadana malah menanyakan Maudy kepada Ken. Ken pun berkata bahwasanya justru saya juga kesini sedang mencari Maudy. Nah si Argadana menyampaikan kepada si Ken bahwa si Maudy tadi pergi untuk menjemput dirinya ke lokasi syuting. Saat Ken hendak balik lagi untuk mencari Maudy, ternyata Maudy sudah berada di depan rumahnya dengan kondisi basah kuyup, entah habis dikuyup di dalam bak ataupun di dalam kolam. Di sini si Ken bertanya kepada si Maudy, kenapa kamu basah kuyup seperti itu? Namun si Maudy malah ngeleos begitu saja tanpa sepatah kata apapun, dan dia langsung masuk ke dalam kamarnya guys. Nah di sini Ken mengejar si Maudy ke dalam kamarnya hingga pada sampai akhirnya di dalam kamar si Maudy dan Ken terlibat cekcok sedikit. Di sini si Maudy ingin si Ken minta maaf kepada si Rama atas perlakuan Ken kepada si Rama yang membuat si Rama menjadi babak bingkas. Tapi si Ken tetap bersikukuh dengan pendiriannya sebagai seorang suami dan lelaki perkasa. Dia tidak pernah ingin dan akan meminta maaf kepada si Rama, karena dinilai oleh dirinya bahwa memang dia melakukan hal yang benar sebagai seorang suami untuk mempertahankan kehormatan dan harkat martabat keluarga kecilnya. Tapi si Maudy di sini sangat ketakutan sekali bahwa si Rama akan benar-benar melaporkan si Ken ke polisi. Ken tidak sama sekali mundur jikalau memang harus dia dilaporkan ke polisi oleh si Rama guys. Nah si Maudy di sini kembali mencaci maki si Ken guys, bahwasanya si Ken ini memang sudah egois. Sekarang si Ken sudah pemarah lah, si Ken sudah amek-amekan teruslah setiap hari. Namun ini juga ada alasannya guys. Pertama, si Ken memang sangat capek dan sibuk sekali dalam pekerjaannya. Yang kedua, masalah bertubi-tubi datang. Bagaimana tidak, kalian pun seorang suami jikalau melihat istrinya sedang berdua-duaan di dalam kamar hotel bersama orang lain guys. Sebetulnya semua permasalahan ini ada titiknya di si Renaldi guys. Semoga saja Renaldi segera mungkin dapat terciduk kejahatannya dan juga dapat dijebloskan ke kantor polisi, karena memang ditengarai Renaldi sudah bisa mengobrak-abrik seluruh lini keluarganya si Argadana dan Wilantara. Untuk menangkap Renaldi sepertinya akan agak sedikit susah jikalau hanya dilakukan oleh Argadana semua penyelidikan dan juga tindakannya. Kalau saja Wilantara sudah menyadari bahwa partner bisnisnya itu merupakan orang jahat, maka mungkin saja Renaldi akan bisa tertangkap dan terciduk, terbongkar kebusukannya. Nah ini akan terjadi kalau Wilantara dan Argadana sudah bersatu guys. Semoga saja Arga dan Wilan dapat bersatu untuk kemudian mematahkan kejahatan si Renaldi. Oke, sampai di sini dulu berita dan informasinya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.